dulu tinggal di kota kecil daerah Jawa Tengah berinisial K. Papa dipindah tugaskan ke kota itu di awal tahun 80-an. Kami sekeluarga diberi satu rumah dinas yang letaknya di seberang rumah sakit umum di sana. Papa memang berprofesi sebagai dokter sekaligus pengajar di akademi keperawatan. Aku memiliki 3 saudara. Yang pertama laki-laki dan selanjutnya kedua kakakku adalah perempuan. Kami pindah dari Pulau Sumatera karena di sepanjang jalan itu belum banyak rumah penduduk, maka kami berempat sering bermain di area rumah sakit. Suatu malam kakak pertamaku mengajak bermain peta umpet. Aturannya yang jaga akan menghitung angka 1, lalu diteruskan penyebutan angka oleh pemain di belakangnya. Setelah sampai pemain yang berada di urutan terakhir menyebutkan angka, maka akan kembali pada yang berjaga mengucapkan angka dan seterusnya hingga mencapai angka 20. Dari saat yang jaga menyebutkan angka tersebut, maka para pemain akan bersembunyi dan menunggu untuk dapat kesempatan memegang benteng atau tembok pertahanan yang berjaga. Kami sepakat untuk berurutan sesuai dengan usia kami. Mulailah permainan. Kakak pertama berhitung sambil memejamkan matanya dan menghadap ke tembok. 1. Lalu kakak kedua, 2. Kakak ketiga, 3. Dan giliranku, 4. Tiba-tiba kami mendengar suara lirih anak kecil berkata, 5. Ketiga kakakku berbalik ke arahku dan mengingatkanku bahwa seharusnya aku hanya menyebut satu angka saja, yaitu 4. Karena bingung dan tak tahu harus menjawab apa, aku hanya terdiam dan mengangguk. Lalu permainan dimulai dari awal lagi. Kakak pertama, 1. Kakak kedua, 2. Kakak ketiga, 3. Lalu aku, 4. Sebelum kakak pertama berkata 5, kami mendengar suara misterius itu lagi. Alhasil, ketiga kakakku berbalik ke arahku dan dengan nada kesal kembali mengingatkanku bahwa tugasku hanya menyebut angka 4. Hampir menangis karena sedikit dibentak, aku membela diri bahwa bukan aku yang berkata 5. Untungnya mereka masih memberi aku kesempatan 1 kali lagi dan memulai permainan dari awal. Namun ketika giliranku berkata angka 4, kali ini yang kudengar hanya cekekeh kecil di telingaku. Jujur aku takut saat itu. Kedua kakakku langsung berlari mencari tempat persembunyian. Begitu angka 5 disebut oleh kakak pertama. Karena bingung dan agak syok atas kejadian tadi, aku berlari menyusul kakak keduaku yang menuju area kantor papa. "Kak, tunggu!" perintahku sambil agak ngos-ngosan. Dia menoleh kaget. "Kok kamu ngikutin aku?" tanyanya bingung. "Aku nggak tahu mau ngumpet di mana," kataku. Akhirnya kami sepakat bersembunyi di dekat kantor papa yang sudah sepi dan agak gelap. Begitu kami sampai di depan kantor papa, kami mendengar seperti ada kegiatan mengetik dengan mesin ketik manual dari dalam kantor yang gelap dan tertutup itu. Kami saling berpandangan dan kakak kedua berkata, "Apakah mungkin masih ada petugas yang bekerja sampai malam?" Terus terang aku nggak tahu apa-apa dan hanya mengatakan, "Mungkin saja." Rasa penasaran memaksa kami untuk mencoba mengintip dari sela-sela jendela aku yang tirainya agak tersingkap. Kakak kedua berusaha mencari sumber suara, walaupun kesulitan karena tak ada lampu menyala di dalam ruangan tersebut.
Namun karena sedikit pantulan cahaya dari ventilasi jendela dan dari pintu kaca, membuat ruangan tersebut masih bisa sedikit terlihat bagian dalamnya. Kakak terperanjat dan agak histeris sambil berkata, "Lihat itu, lihat!" Seraya menyeretku mendekati jendela tempat dia mengintip. Aku kebingungan dengan apa yang dia tunjuk. "Apa itu?" tanyaku sambil berusaha melihat arah mana yang dia tunjuk. "Itu, yang di meja pojok sana itu," katanya sambil masih menunjuk. Awalnya aku hanya melihat ada mesin petik manual yang seolah bergerak sendiri, seperti sedang digunakan. Lalu, samar kulihat ternyata yang menggunakannya adalah tangan buntung. Aku terkesikap dan sempat terdiam tak percaya. Tapi kakak panik dan langsung menarik tanganku untuk kabur dari tempat itu. Kami lari tunggang langgang menuju ke arah benteng kakak pertama. Dengan panik kakak kedua lari sambil teriak-teriak menyuruh kami pulang. Namun apa yang kulihat di sana ternyata tak kalah mengagetkan. Di belakang kakak pertama yang kebingungan, kulihat sosok anak kecil kurus yang menyeringai dengan senyum lebar. Lebar sekali, sampai hampir tidak normal. Matanya hanya bolong semacam lubang hitam. Anak itu memakai kaos singlet dan celana kolor warna putih. Karena melihat kepanikan kami, akhirnya kakak pertama ikut berlari sambil teriak memanggil kakak ketiga keluar dari persembunyian dan langsung menyuruh pulang. Namun kejadian malam itu tidak membuat kami kapok bermain di area rumah sakit. Karena kami sendiri juga belum mendapat teman bermain di sekitar rumah dinas kami. Itu membuat kami tak punya pilihan lain selain bermain berempat di dalam area rumah sakit. Kali ini, setelah selesai makan siang, kami meminta izin orang tua untuk bermain di sana. Kakak pertama mengajak adik-adiknya untuk bermain dokter-dokteran. Berlarian kami bertiga menyusul kakak pertama menuju ke sebuah bangunan kecil di rumah sakit. Dia menjelaskan bahwa biasanya ada pasien yang bisa kita kunjungi di dalamnya. Terus terang aku sendiri baru tahu bahwa area di rumah sakit ada satu bangunan yang agak terpisah di seperti itu. Tidak ada petugas jaga di sana. Jadi kami langsung masuk saja ke dalam ruangan yang ada di dalamnya. Langsung kami menemukan seseorang yang terbaring diam di sana. "Nah, itu pasiennya," tunjuk kakak pertamaku. Entah mungkin dia sudah mempersiapkan hal ini sebelumnya, tiba-tiba dia mengeluarkan jarum suntik dari dalam sakut celananya dan langsung mengisi dengan air keran. Kakak keduaku terkejut dan bertanya, apakah dia mencuri jarum suntik papa. Namun dia hanya mengingatkan untuk tidak berisik. Kami mulai bermain layaknya dokter terhadap pasien kepada tubuh yang terbaring di atas ranjang dorong atau yang biasa disebut brankara. Tiba-tiba kami dikejutkan oleh suara seseorang dari arah pintu masuk. "Ngapain kalian di sini?" tanya sumber suara yang ternyata adalah petugas jaga di sana. "Ayo pada keluar, atau saya laporkan ke papa kalian," perintahnya sambil membuka pintu lebar-lebar. Kami semua berjalan keluar sambil ketakutan. Setiba di luar, petugas tadi kembali bertanya apa yang kami lakukan di dalam sana. "Tadi kami hanya main dokter-dokteran, Om," kata kakak pertama. "Main dokter-dokteran? Gimana maksudnya?" tanya dia lagi. "Itu kan ada pasien di dalam, lalu kami visit ke sana dan main dokter-dokteran." Wes?
Petugas jaga mengerutkan dahi, lalu terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Oh, mau tahu pasien mana yang tadi diperiksa? Ayo, kita lihat bersama ke dalam," dia berkata sambil mengajak kami masuk kembali. "Coba kalian tunjuk mana pasien yang tadi," perintahnya sambil menahan pintu untuk kami. Begitu terkejutnya kami saat tak menemukan siapapun di sana. Bahkan sosok terbaring di berangkar yang tadi pun tidak ada. Petugas jaga akhirnya berkata bahwa tempat tersebut adalah kamar mayat. Tidak mungkin ada pasien atau orang sakit yang masih hidup dirawat di sana. Itu sebabnya kamar mayat ini lebih terlihat sepi dibanding area lain, karena memang saat itu tidak ada satu mayat pun di sana. Lalu yang kami jadikan pasien siapa?